Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya supporter Jusriyadi di channel komentar supporter bola 62. Di video kali ini teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita akan membahas pemain timnas wonderkid timnas yaitu yang bernomor punggung 7 yaitu Marcelino Ferdinand. Kali ini setelah kekalahan dari Irak, Marcelino Ferdinand mendapat kritikan tajam atau sangat keras dari para netizen Indonesia atau para supporter bola di Indonesia. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, sebelum saya memulai pembahasannya, saya ingin katakan bahwa supporterlah yang berada di pinggir lapangan yang mampu menghidupkan sepak bola, membuat para pemain bermain dengan bersemangat di dalam lapangan. Ya, di video kali ini teman-teman supporter, kita kedatangan berita baru di beberapa media bahwasanya Marcelino Ferdinand mendapat kritikan keras dari para netizen Indonesia. Ya, ini terjadi karena di Piala Asia kemarin, teman-teman supporter, di Piala Asia kemarin ya memang Marcelino saat itu terlihat egois ya, dan itu wajar. Kita punya netizen Indonesia memang seperti itu ya. Kalau ada hal-hal yang tidak disukai, maka wow, rame diberitakan, dikritik. Apalagi sekarang media sosial terbuka lebar, dan untuk menyampaikan unek-unek dan kekecewaan itu sangat mudah, baik melalui Instagram, Facebook, dan banyak hal lainnya yang bisa digunakan oleh para netizen Indonesia untuk mengeluarkan rasa kecewa mereka di berbagai media, dan itu wajar. Buat Marcelino diharapkan bersabar karena itulah tipikal netizen Indonesia ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Itu kritikan itu terjadi kalau teman-teman melihat pertandingan antara Indonesia melawan Irak kemarin ya memang terlihat Marcelino ini terlihat tidak bermain seperti biasanya, banyak melakukan aksi-aksi individual, seolah-olah ya ada yang mengkritik bahwa hanya bermain sendirian. Dari 11 pemain, Marcelino hanya bermain sendirian karena beberapa kali melakukan aksi-aksi individual yang seharusnya tidak perlu menguras tenaga ya berlebihan. Bahkan dilakukan itu di lini tengah ya, seringkali mengolah bola terlalu lama, dan padahal ada pemain di sisi kiri dan kanan dan belakang yang mestinya harus diover atau diumpan ke para pemain yang lain. Tapi Marcelino lebih memilih melakukan kocekan-kocekan yang biasa dia lakukan, dan saya pikir ini wajar ya. Marcelino yang tipikalnya banyak melakukan aksi individual ya di lapangan, tapi untuk pertandingan kemarin memang Marcelino terlihat egois ya. Kita lihat di pertandingannya dia melakukan operan-operan, dan justru seandainya apa yang dilakukan Marcelino ini, gocekan-gocekannya ini berhasil melewati pemain, itu pasti ceritanya lain ya. Mungkin akan dipuji-puji oleh netizen dan para supporter di Republik Indonesia ini. Tapi karena gocekannya ini yang sering kali kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola melihat gocekan-gocekan dari Marcelino Ferdinand ini seringkali berhasil diintercept atau direbut oleh para pemain Uzbekistan. Saya pikir ini menjadi alasan dari para supporter dan netizen yang ada di Indonesia kenapa melakukan kritik-kritik tajam baik di Instagramnya maupun di Facebook ya. Karena itu tadi teman-teman supporter, karena kocekan-kocekan yang biasa diperlihatkan Marcelino di pertandingan sebelumnya tidak jauh berbeda dari apa yang ditampilkan di laga melawan Irak ya. Itu terlihat beberapa kali gocekan yang dimainkan itu diambil kembali oleh para pemain dari Uzbekistan ya, berhasil direbut, sehingga ini yang membuat jengkel para supporter maupun netizen Indonesia. Lalu
banyak lagi yang seperti di kotak penalti, di luar kotak penalti juga seperti itu. Dia melakukan tendangan-tendangan jarak jauh yang seolah-olah ya seharusnya peluang itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya, melakukan operan-operan dari sisi kanan dan kiri ya sebelum melakukan. Makanya netizen Indonesia kalau kita lihat di Instagram Marcelino banyak sekali komentar-komentar miring yang dilayangkan oleh para netizen dan supporter Indonesia. Ada yang mengatakan bahwasanya Marcelino ini bermain hanya 10, bermain sendirian, pergi ke Olimpiade sendirian, bermain sendirian di Olimpiade. Ada juga yang mengatakan bahwasanya peluang Indonesia terlalu banyak karena Marcelino egois dalam bermain sehingga peluang-peluang itu terbuang sia-sia. Dan itu terjadi teman-teman supporter dan para pencinta bola. Dan kalau kita melihat ya memang permainan Marcelino terlihat berbeda dari biasanya. Bahkan ada peluang yang berada di kotak penalti yang kemudian melakukan kerjasama sampai di kotak penalti. Tiba-tiba Marcelino yang posisinya kurang bagus untuk melakukan tendangan jarak jauh ya. Tapi padahal ada beberapa pemain yang berdiri bebas dan bisa saja kalau dioper itu akan peluangnya akan lebih besar terjadinya gol. Tapi yang dilakukan Marcelino adalah melakukan shoot jauh. Makanya ini mungkin ini yang jadi alasan netizen Indonesia. Kita tahulah netizen dan supporter Indonesia ini agak lain dari yang lain. Kalau ada hal-hal yang sifatnya negatif atau sifatnya ya kesalahan-kesalahan itu lebih banyak ditanggapi netizen Indonesia daripada sisi baiknya. Dan ini yang terjadi sekarang pada Marcelino ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ini yang terjadi dan Marcelino pun karena geram mungkin lalu ditangkapilah kalau teman-teman mengikuti Instagramnya atau Facebooknya mungkin akan melihat tanggapan Marcelino. Dia mengatakan di statusnya bahwasanya negeri Indonesia ini negeri yang aneh ya, istilahnya negeri yang membingungkan. Kita sudah berjuang mati-matian tapi kenapa kita dihujat seperti ini ya. Itu jadi Marcelino harus mengerti netizen Indonesia memang seperti itu. Dia ketika ada hal-hal yang bersifat mengecewakan akan dilampiaskan di media, baik di Instagram maupun di lain-lain. Tapi yang menariknya di sini teman-teman supporter dan para pencinta bola di seluruh dunia dan tanah air. Ya, pemain naturalisasi Justin Haber mungkin sudah beradaptasi dengan netizen Indonesia ya. Dia melayangkan, saya lihat di media-media yang beredar ya, dan di akun Instagramnya dia melayangkan pembelaan kepada Marcelino. Dia katakan bahwasanya wah, Marcelino ini sudah berjuang habis-habisan membela timnas negaranya dan ya itu pembelanya. Dia sudah mati-matian berjuang dan harus dikasih apresiasi bukan dihujat ya. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa inilah netizen Indonesia. Marcelino diharapkan bersabar dan khusus teman-teman supporter dan para pencinta bola di Indonesia, bahwasanya teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita akan menghadapi, kita tidak boleh terlalu lama kecewa dengan kekalahan timnas Indonesia melawan timnas Irak. Tapi teman-teman supporter harus tahu bahwasanya dalam waktu dekat ini di sekitar tanggal 9 ya kalau tidak salah, dia akan diadakan laga playoff ya, laga playoff Olimpiade Paris di Prancis ya.
laga playoff ini artinya apa? Timnas kita belum habis ketika kalah dari Irak, kita belum habis untuk lolos di Olimpiade. Jadi teman-teman supporter, kita harus mengubah mindset kita. Kita harus mendukung timnas kita secara penuh, seperti yang dikatakan oleh Justin Hubner dalam pembelaannya terhadap Marcelino, bahwasanya kita harus kalau memang supporter betul-betul, maka harus membela apapun yang terjadi dengan timnasnya. Dan ini saya katakan teman-teman, bahwasanya kita masih harus bertanding, timnas Indonesia masih harus bertanding melawan timnas Guinea asal Afrika, ya juara 4 Piala Afrika di U23 di tahun 2023 kemarin, dan harus berhadapan dengan Indonesia di sekitaran, kalau tidak salah tanggal 9 ya, tanggal 9 diadakan di Prancis. Ini artinya timnas kita tinggal beberapa hari lagi akan melaksanakan pertandingan ini. Jadi para netizen dan para supporter dan pencinta bola yang ada di Republik Indonesia ini maupun yang di luar negeri, dan kita ubahlah. Kita harus memberikan semangat kepada Marcelino dan kawan-kawan supaya fokus menjalani latihan persiapan yang matang, karena ini satu-satunya tiket terakhir yang akan direbut Indonesia. Jika para teman-teman supporter dan para teman-teman netizen yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia terus melayangkan kritikan, melampiaskan kekecewaan di akun Instagram para pemain timnas, maka ini akan berdampak secara mental dan psikologis pemain. Dan itu lebih berbahaya daripada Indonesia dalam bermain. Karena kenapa? Ya, mental itu sangat berpengaruh di lapangan teman-teman supporter dan para pencinta bola dan para netizen Indonesia. Karena mental itu sangat mempengaruhi permainan tim. Jika kita terus menyerang, para supporter dan netizen Indonesia terus menyerang, maka mental Marcelino dan kawan-kawan akan drop dan tidak akan bersemangat dalam bermain. Karena kenapa? Dia akan berpikiran, kita sudah bela mati-matian tapi kita dihujat. Ya, itu artinya teman-teman, mulai sekarang dan seterusnya sampai tanggal 9 dan seterusnya, kita harus melayangkan pujian-pujian dan pembelaan-pembelaan, melakukan motivasi kepada timnas Indonesia agar mampu merebut tiket terakhir menuju Paris. Itu yang harus kita lakukan teman-teman supporter dan para pencinta bola. Karena kenapa? Dalam waktu dekat, kalau ini terus, komentar-komentar kekecewaan ini terus dilayangkan di Instagram mereka, di Marcelino dan kawan-kawan, ini akan berdampak pada pertandingan tanggal 9 nanti. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya pikir itu ya pesan dari saya sebagai supporter bola melalui channel Komentar Supporter Bola 62. Kita harus mendukung timnas kita. Kita berhenti menghujat Marcelino dan kawan-kawannya. Kita fokus memberikan semangat dan motivasi kepada para pemain, karena di tanggal 9, tanggal yang sangat sekitaran tanggal 9 ya, yang sangat menentukan Indonesia lolos tidaknya di Olimpiade untuk pertama kalinya. Ya, jadi kita harus menjaga komentar-komentar di media sosial ya. Saya pikir itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya teman-teman, agar channel ini mampu memberitakan berita-berita bola di kedepannya dengan melakukan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan teman-teman supporter bola, saya ingin ucapkan salam sepak bola, salam kepada para pencinta bola, salam kepada netizen Indonesia, dan saya berharap kita mengubah cara pandang kita dalam menghadapi kekecewaan, kekalahan timnas, dan memberikan motivasi kepada timnas. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, salam persatuan sepak bola Indonesia.